Salam selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Mohon maaf karena hari ini saya live-nya agak malam ya. Ini kenapa kamera saya jadi buram ini ya. Sorry, saya live-nya agak malam. Ini sudah 10:30. Tapi karena saya tadi ada ngajar untuk 2 sesi sekaligus dari jam 6 sampai dengan jam 10 di program doktoral di salah satu STT di Jakarta melalui Zoom. Jadi akhirnya saya memutuskan saya bahas tema ini tidak apa-apa agak malam. Kalau saudara-saudara yang belum sempat untuk menonton karena sudah terlalu larut di tempat saudara bisa menonton rekamannya di channel ini nanti. Tapi saya punya alasan lain kenapa saya bahas tengah malam juga, karena memang ini sebenarnya topik yang tidak terlalu berat ya, bahkan sebenarnya sangat ecek sekali ya, sangat ringan sekali untuk dibahas, tapi perlu diberikan tanggapan karena mengingat persebaran informasi di media digital, media YouTube saat ini, media sosial saat ini itu sangat masif, dan mayoritas orang yang tidak belajar dan tidak ngerti apa-apa ketika mendapatkan informasi begitu, dan ini sesuatu yang akan terlihat terkesan masuk akal bagi beberapa orang, bagi yang tidak belajar. Jadi perlu diberikan tanggapannya supaya ada balance informasi dan sekaligus kita memberikan penegasan-penegasan yang sesuai dengan ajaran Alkitab, yang sesuai dengan ajaran dan iman Kristen kepada saudara-saudara sekalian. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Musa itu Kristen? Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini sebenarnya dipicu oleh materi atau konten dari Pak Donditan di channelnya sendiri 6 hari yang lalu. Dia membuat satu sesi live kalau saya tidak salah ya, lebih dari 1 jam membahas tentang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26. Kemudian dia kasih judul Musa Kristen, dan video itu cukup ditonton oleh cukup banyak orang ya, sudah 87.000 views, artinya sudah banyak orang yang menonton video tersebut. Satu kali lagi di channel Pak Donditan 6 hari yang lalu, saudara bisa lihat sendiri di sana. Saya tidak akan memutarnya kembali di sini ya. In fact, saya sudah cantumkan linknya ada di kotak deskripsi. Bagi saudara yang tidak mau capek-capek untuk cari di YouTube, saudara bisa lihat saja di kotak deskripsi, saudara akan ketemu videonya. Kemudian saudara bisa tonton dari awal sampai akhir apa yang dikemukakan oleh Pak Donditan di dalam video tersebut. Tapi intinya Pak Donditan ingin mengatakan atau ingin berargumentasi bahwa Musa itu tidak Kristen. Dan nanti kita akan lihat apa yang menjadi alasan dari Pak Donditan kenapa Musa itu tidak Kristen. Jadi satu kali lagi saya tidak akan tampilkan videonya di sini mengingat klaim copyright nanti yang sebenarnya bisa diurus, tapi itu akan melelahkan dan membuang banyak waktu. Jadi lebih baik saya tidak tampilkan. Tapi saya akan ringkas kembali secara cepat apa yang menjadi inti keberatan dari Pak Donditan mengklaim bahwa Musa itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan kekristenan. Dan nanti kita akan lihat sebenarnya ada 2 argumen utama dari Pak Donditan ya. Yang pertama, Musa itu tidak mungkin Kristen karena secara kronologi waktu itu Yesus itu belum ada pada masanya Musa ya. Yesus belum lahir. Jadi bagaimana ceritanya Musa bisa percaya kepada Yesus? Itu intinya. Kemudian yang kedua, dia berargumentasi bahwa dari segi kanon Tanakh, kanon Perjanjian Lama itu sendiri tidak mengklaim bahwa nanti ada to be continue yang nanti akan dilanjutkan dengan Perjanjian Baru. Nah, kalau saudara lihat 2 inti argumen tadi, sebenarnya yang paling relevan dengan isu ini adalah argumen yang pertama. Yesus belum lahir, Yesus baru lahir pada abad pertama. Musa hidup sekitar 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana ceritanya Musa itu Kristen? Karena untuk menjadi Kristen, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi apakah Musa Kristen? Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini akan cepat saja, mungkin paling lama sekitar 15-20 menit saya kasih tanggapan. Kemudian nanti saudara boleh mengajukan pertanyaan dan kita tutup ini di 30 menitan ya. Jadi tidak akan lama malam ini karena saya sudah cukup lelah. Terima kasih untuk para admin yang sudah hadir mengawal sesi live ini. Bagi yang berkomentar sembarangan,
menyerang iman Kristen, menyerang personal, menghujat segala sesuatu di dalam kekristenan, doktrin apa saja yang dihujat, saudara diberikan otoritas mandat untuk menendang, memblokir siapa saja yang melakukan kericuhan, kekacauan semacam itu di sini. Di channel ini tidak ditoleransi orang sembarangan. Jadi harus bersikap tertib. Kalau saudara ada komentar, ada pertanyaan, silakan sampaikan di akhir dari presentasi saya. Jawaban saya, argumen saya akan memberikan tanggapan. Saudara-saudara, ini juga satu sesi yang non formal karena saya tidak mempersiapkan presentasi materi seperti biasa. Tadi saya katakan sorry ya, signalnya kurang bagus ya. Ini sudah tengah malam padahal di indikator signal saya ini cukup bagus. Jadi kita mulai dari argumen yang pertama, apakah Musa Kristen? Karena menurut Pak Donditan, dan itu natural sekali ya, kalau saudara non-Kristen saudara akan pikir begitu ya. Yesus itu baru lahir pada abad pertama Masehi, bagaimana mungkin Musa yang lahir pada milenium kedua sebelum Tuhan Yesus kok bisa disebut sebagai Kristen? Dan dia pergi kepada teks proof, ayat bukti yang seringkali dirujuk oleh orang-orang Kristen di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Saudara bisa lihat sendiri ya, nanti saya akan sebutkan sejumlah teks, sejumlah ayat, saudara bisa sambil Google, saudara bisa sambil cek sendiri. Di ayat yang ke-26, sebenarnya saudara perlu baca mulai dari ayat yang ke-23 ya, karena bicara tentang kelahiran Musa. Tapi di ayat yang ke-26 yang disorot ya, ia di situ adalah Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, kepada reward. Dan saudara bisa lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-28, bahkan ayat yang seterusnya. Jadi menurut Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26, Musa meninggalkan Mesir atau tawaran kekayaan, kenyamanan yang ditawarkan oleh putri Firaun, termasuk juga kehidupan yang enak dan nyaman di istana Firaun, meninggalkan semua itu, memilih menderita bersama dengan Israel umat Allah karena Kristus. Nah, kalau saudara baca ayat itu, apa yang dipresaposisikan oleh ayat itu? Yang dipresaposisikan oleh ayat itu adalah Kristus itu bukan baru ada pada abad pertama. Yang dipresaposisikan oleh ayat itu adalah Kristus sudah ada bahkan pada masa Musa. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani mengatakan bahwa dia meninggalkan semua kekayaan, kenyamanan di istana Firaun karena Kristus. Nah, nanti kita akan kembali kepada poin itu, tapi mari kita lihat dulu beberapa hal terkait dengan Pak Donditan. Saudara ingat tadi Pak Donditan menganggap bahwa Musa tidak mungkin Kristen karena Yesus baru lahir pada abad pertama. Bagaimana mungkin Musa mengenal Yesus, apalagi menjadi pengikut Yesus? Nah, saudara-saudara, pertama, sebelum kita kasih tahu apa yang kita maksudkan ketika kita mengatakan yes, Musa itu Kristen, dan saudara akan dapat jawaban ringkasnya malam ini. Sebelum kita ke situ, kita harus lihat beberapa hal terkait dengan Pak Donditan terlebih dahulu. Pertama, soal Musa itu Kristen atau tidak Kristen itu tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada urusannya dengan Pak Donditan. Artinya dengan mengemukakan sebuah sesi live dalam kaitan dengan topik ini, Pak Donditan ini sebenarnya kalau mengikuti standar dari Pak Deddy Corbuzier, Pak Donditan ini sebenarnya sudah loncat kamar ini. Dia sudah ngurusin kamar orang ini. Tapi ya kita paham-paham aja karena di Indonesia ini kalau di pihak mereka loncat kamar, pergi ngurusin kamar orang, mengutak-atik kamar orang, maka itu tidak apa-apa, itu kamar bersama. Bahkan kami punya hak karena kami sedang berdakwah ya. Tapi kalau orang lain yang melakukan itu, mendadak antena mereka itu langsung berdiri, kemudian postingan di mana-mana. Ini pihak yang bersangkutan telah membahas tentang Islam dan telah melakukan penistaan agama. Jadi kita sedang hidup dari satu standar ganda kepada standar ganda yang lain. Kalau kamu merasa berhak dan merasa ingin, kemudian merasa berhak membahas tentang Alkitab, tentang kitab suci orang lain, tentang agama orang lain, bahwa ya punya sedikit
keadilan, punya sedikit rasa kemanusiaan, jangan mau menang sendiri, jangan egois, bahwa hal yang sama bisa dilakukan orang lain terhadap kitab suci Anda dan terhadap agama Anda. Itu yang disebut dengan fairness, itu yang disebut dengan keadilan. Tapi rupanya mencari kata fair, kata adil, dan standar yang sama, equal standar di dalam benak mereka dan di dalam sistem berpikir mereka, itu sama seperti mencari jarum yang jatuh di tengah samudera raya yang sangat dalam. Jadi oke, kita paham-paham saja. Kemudian berbicara tentang Tanak, berbicara tentang perjanjian lama, istilah dari orang-orang Kristen. Perjanjian lama itu tidak ada kaitannya dengan kan, tidak kait dengan dan tidak Muhammad. Ya ada kamu aja selama ini. Setelah untuk datang mengais-ngais tentang Muhammad di dalam Tanak, in fact nanti ada argumen Pak Donditan yang membantu upaya kita lihat di dalam poinnya yang kedua, karena tidak ada kaitannya kepentingan urusannya Donditan ngoceh-ngoceh tentang apa usaha itu Kristen atau tapi sebaliknya. Ini kita pindah kepada argumen omong Kristen. Sebaliknya, orang-orang Kristen percaya bahwa Musa itu Kristen. Nanti saya akan kasih kenapa maksudnya. Sebaliknya, orang-orang Kristen percaya bahwa Musa Kristen karena yang dituliskan bukan hanya di dalam Pentateuk tapi juga yang dialusi kembali di dalam kitab setelahnya, kitab sejarah, kitab masuk juga kitab para nabi. Keseluruhan kitab kanonik yang disebut perjanjian lama itu, orang-orang Kristen percaya itu sebagai firman Tuhan. Kamu tidak percaya itu sebagai firman Tuhan, jadi itu tidak ada urusannya dengan kamu. Tapi bahwa itu berkaitan dengan iman Kristen, yes, absolutely yes, 100% ya. Karena orang Kristen percaya Alkitab yang adalah firman Tuhan yang berotoritas mutlak. Jadi tentu saja orang-orang Kristen punya hak untuk membangun argumen-argumen teologis, termasuk membuat klaim-klaim teologis dalam kaitan dengan Musa, dalam kaitan dengan Pentateuk, dalam kaitan dengan Ketuvim, dalam kaitan dengan Neviim, ya kitab-kitab para nabi dan kitab-kitab sejarah, writings. Jadi itu harus jelas dulu di situ. Mari kita bicara secara jujur, bicara secara apa adanya. Jadi kalau bicara tentang kepentingan, kamu tidak ada kepentingannya, bukan hanya kepentingan secara teologis, tapi juga tidak ada kepentingan, tidak ada urusan apapun antara kamu, Pak Donditan, atau agama yang Anda anut dengan kitab suci perjanjian lama. Kamu tidak ada kepentingannya. Jadi mari kita jelas dulu di situ. Kedua, dalam kaitan dengan pertanyaan ini, yes, Musa itu Kristen. Tapi Kristen dalam pengertian apa? Karena istilah Kristen sekarang ketika dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan liturgi, dikaitkan dengan bangunan, dikaitkan dengan sistem penyembahan tertentu yang berkembang secara natural di sepanjang sejarah, tentu saja ada discontinuity-nya. Tentu saja ada discontinuity-nya. Misalnya sekarang, kalau saudara menyebut diri orang Kristen, kemudian saudara tidak pergi ke gereja yang berarti satu bangunan tertentu yang digunakan untuk beribadah setiap hari Minggu, berarti saudara mungkin bukan Kristen. Artinya waktu orang Kristen mengatakan Musa itu Kristen, pasti bukan Kristen dalam pengertian itu. Pergi ke gereja setiap hari Minggu, atau menjabat sebagai majelis gereja, atau ikut sebagai anggota paduan suara, anggota KOR. Pasti bukan itu. Itu semua bagian dari development, perkembangan yang natural di dalam sistem keagamaan, dan itu ada di dalam semua agama. Perkembangan-perkembangan semacam itu tentu ada di dalam semua agama. Maka kita perlu kembali kepada Alkitab. Waktu Alkitab berbicara tentang orang itu sebagai orang percaya, orang beriman, itu fundamentalnya apa? Dasarnya apa? Nah, saudara tinggal baca aja kitab Kisah Para Rasul. Waktu kitab Kisah Para Rasul, narasi-narasi yang ditulis di situ bicara tentang orang-orang itu menjadi pengikut Mesias atau menjadi pengikut Hodos,
pengikut jalan Tuhan, apa yang dimaksudkan? Nah, tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail, tapi intinya mereka itu memberi diri dibaptis, kemudian join dengan kelompok mesianik abad pertama yang nanti di kemudian hari disebut sebagai Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan bukan hanya Yesus Kristus adalah Mesias, tapi Mesias yang adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia, dan dia menjalankan misi kemesiasannya dengan cara apa? Dengan cara mengalami penderitaan, kemudian mengalami kematian dan kebangkitan. Itu yang mendefinisikan orang-orang pada abad pertama, sebelum ada gedung gereja, sebelum ada liturgi A, liturgi B, liturgi C, tata cara ini, tata cara itu, dan lain sebagainya, yang merupakan perkembangan natural dari agama di kemudian hari. Itu wajar saja, itu natural saja. Sebelum ada itu semua, itu yang tadi saya jelaskan tentang pengakuan fundamental itulah yang menjadi inti dari identitas seseorang sebagai orang Kristen. Atau menggunakan istilah dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, jika kamu mengaku di dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi percaya Yesus adalah Mesias, percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan percaya bahwa karya penebusannya itu merupakan jalan keselamatan satu-satunya. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan di situ bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang dapat diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan, apakah Musa percaya bahwa Mesias akan datang, dan dia percaya bahwa Mesias yang datang itu adalah Yahweh sendiri yang nanti akan menjadi juru selamat, penyelamat bagi umatnya? Jawabannya ialah yes. Jawabannya ialah yes. Jadi pada level yang paling core, paling inti, paling fundamental dari definisi tentang pengikut Kristus atau orang-orang yang menjadi Kristen, identitas itu, pada levelnya yang paling core, pada level fundamental imannya, pada level teologisnya. Jadi kita tidak bicara tentang tata cara agama, liturgi, dan lain sebagainya. Kita bicara tentang core-nya. Pada level yang paling core-nya kita harus menjawab, ya, Musa itu Kristen. Musa itu mengenal Yesus sebagai Tuhan, dan dia bicara tentang Mesias, dan dia menaruh pengharapannya kepada Mesias untuk datang sebagai penebus bagi orang-orang percaya. Itu yang diimani oleh Musa. Nah, apa buktinya? Saudara, tadi malam saya baru bahas tentang Kejadian pasal 3 ayat 15 sebagai janji Injil yang pertama, proto-evangelium. Dan coba kasih ingat saya, siapa yang nulis janji Injil yang pertama itu? Adon Ditan, kasih ingat saya. Oh, Musa. Yes, Musa. Kitab Kejadian, bagian dari Pentateuk, 5 kitab Musa. Jadi Musa menulis tentang janji pertama mengenai Mesias, proto-evangelium. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, saya tahu Pak Adon Ditan ini kan penikmat Yahudi Rabinik. Jadi percaya apa yang dikatakan Tovia Singer dan kawan-kawannya itu, yang tidak percaya bahwa Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah janji Mesias. Who cares? Karena saya buktikan dari teksnya, bukan buktikan dari seorang rabi yang hidup 2000 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus lahir, ya, yang bahkan tidak kenal siapa-siapa, tapi hanya ngoceh-ngoceh di media sosial. Seorang rabi anti-Kristen malah. Jadi who cares dengan Rabbi Tovia Singer? Lagi pula kalau Rabbi Tovia Singer menggunakan standar yang sama, bicara tentang Islam, Quran, dan Muhammad, Pak Donditan juga tidak akan suka dengan Tovia Singer. Tapi itulah yang disebut dengan standar ganda. Ya, kembali kepada poin saya tadi. Proto-evangelium itu ditulis oleh Musa. Nah, kalau ditulis oleh Musa, apakah Musa percaya bahwa nanti Mesias akan datang sebagai juru selamat? Apakah Musa sendiri menafsirkan Kejadian pasal 3 ayat 15 sebagai janji mengenai kedatangan Mesias? Yes. Yes.
Karena saya sudah buktikan tadi malam, Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10, ketika bicara tentang keturunan Yehuda yang tongkat kerajaan itu tidak akan beralih dari dia, itu menggunakan alusi kaitan kepada Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dalam kaitan dengan bilangan pasal 23, dalam kaitan dengan bilangan pasal yang ke-24. Jadi keturunan perempuan di situ adalah Mesias. Dan Mesias di situ secara spesifik dinubuatkan oleh Musa, adalah raja mesianik dari keturunan Yehuda. Dan bahkan Musa menulis kitab Kejadian bukan hanya di dalam kitab Kejadian, tapi juga di dalam kitab Bilangan, bahkan di dalam kitab Ulangan, mengkaitkan kedatangan raja mesianik dari keturunan Yehuda itu, yang tongkat kerajaan tidak akan beralih dari dia itu, mengkaitkan itu dengan apa? Mengkaitkan itu dengan masa eskatologis. Be'aharit hayamim di dalam bahasa Ibraninya, yang diterjemahkan dalam banyak terjemahan itu in the latter days, pada hari yang kemudian atau pada hari-hari terakhir. Dan bukan hanya Musa yang menafsirkan begitu, tapi juga para penulis perjanjian lama yang lain. Jadi apakah Musa percaya akan Mesias dan Mesias itu adalah Kristus? Yes. Musa percaya akan Mesias. Mesias yang nanti akan datang membawa pembebasan, menjadi tumpuan harapan dan iman dari semua orang percaya di dalam perjanjian lama. Nah, menggunakan prinsip itu bukan hanya Musa, tapi Abraham juga Kristen. Bukan hanya Abraham, tapi bahkan Adam dan Hawa juga Kristen, karena mereka berdua juga berharap kepada kelepasan yang dibawa oleh keturunan perempuan itu, the seed of the woman itu. Dan bukan hanya Abraham, bukan hanya Adam, bukan hanya Hawa, tapi termasuk Hagar. Hagar di dalam Kejadian pasal 16 juga berjumpa dengan Tuhan Yesus pas pra-inkarnasinya. Nanti kita akan lihat bersama tentang poin itu nanti. Jadi apakah Musa percaya bahwa Mesias akan datang dan Mesias itu akan membawa kelepasan bagi umatnya dan mengalahkan ular itu dan keturunannya secara prinsipil pada masa eskatologis? Yes. Itu ada di dalam Tanakh. Itu Musa sendiri yang ngasih tahu. Jadi persetan dengan Tovia Singer, persetan dengan rabi siapapun yang tidak mau percaya demikian, kita tidak ada urusan dengan mereka. Itu in the text. It was in the text. Itu ada di dalam teks. Jadi apakah dalam pengertian itu Musa Kristen? Yes. Musa Kristen. Musa percaya akan kedatangan Mesias sebagai tumpuan harapan kelepasan, pembebasan bagi umat Tuhan. Itu pengertian Kristen. Kedua, apakah Musa pernah berjumpa dengan Yesus? Karena bukan hanya surat Ibrani yang mengatakan bahwa karena Kristus Musa meninggalkan semua kenyamanan, kekayaan dan sesuatu yang enak di istana Firaun itu, menderita bersama umat Allah karena Kristus. Bukan hanya surat Ibrani, tapi Yohanes sendiri dan Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan, Moses wrote of me. Musa menulis tentang aku. Dan bukan hanya menulis tentang aku, tapi juga Musa memang pernah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kenapa Pak Donditan itu sangat trouble sekali percaya bahwa Musa itu Kristen? Karena dia mengatakan percaya bahwa Yesus baru lahir pada abad pertama. Saudara pikir itu dia mempresuposisikan apa? Dia mempresuposisikan presupposisi Islamiknya. Jadi Yesus itu hanya manusia biasa, hanya nabi biasa, bahkan dia percaya Yesus itu Muslim. Padahal tidak ada pernah bukti Yesus itu pergi untuk ikut sholat. Yesus tidak pernah mengaku 2 kalimat syahadat. You tidak pernah temukan itu di dalam teks manapun sebelum Quran, ya. Tidak pernah ada bukti semacam itu. Tapi itu tidak mencegah Pak Donditan untuk percaya bahwa Yesus itu Muslim. Jadi dia berangkat dari presupposisi Islamik untuk membantah klaim-klaim teologis Kristen. Nah, itu yang saya selalu katakan. Itu sama seperti kamu nyambung kabel listrik dengan sapu ijuk. Kita tidak heran kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu kita tidak heran. Tapi ketika orang Kristen menyatakan Musa itu Kristen, mereka menyatakan itu berdasarkan presupposisi perjanjian baru dan perjanjian lama. Yesus itu bukan hanya manusia biasa. In fact, Yesus adalah Allah sejati.
yang menjadi manusia sejati. Itu ada di mana-mana di dalam seluruh perjanjian baru. Soal kamu tidak percaya itu kan bukan urusan kami. Soal kamu tidak percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu bukan urusan kami, itu hak kamu, tapi juga adalah hak kami untuk percaya berdasarkan kitab suci kami bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang menjadi manusia yang sejati. Allah yang menjadi manusia, satu pribadi dengan dua kodrat, kodrat manusia dan kodrat Allah yang sejati. Nah, kalau dia adalah Allah yang sejati, maka dia sudah harus ada sebelum dia jadi manusia dong. Karena Allah itu tidak mungkin baru ada pada abad pertama ketika dia menjadi manusia. Dan apakah ada bukti bahwa memang Musa pernah berjumpa dengan sosok pra-inkarnasi Yesus? Oh my goodness, itu everywhere. Di dalam Pentateuk, ada di mana-mana di dalam Pentateuk, Pak Donditan. Saya perlu ingatkan Pak Donditan bahwa bicara tentang sosok malak Yahweh, malak Tuhan, itu sesuatu yang sangat-sangat troubling banget bagi para rabi Yahudi, even bagi Tovia Singer. Karena you tidak bisa menjelaskan tentang malak Yahweh itu yang dipresentasikan sebagai pribadi yang berbeda dari Yahweh yang di surga, tapi pada saat yang sama disebut juga dengan tetragrammaton. Saya kasih saudara satu contoh saja, perjumpaan Musa dengan sosok pra-inkarnasi Yesus yang disebut dengan malak Yahweh. Teks yang sangat terkenal, Keluaran pasal 3, pertama kali Musa dipanggil, dan itu sebabnya penulis surat Ibrani mengatakan karena Kristus. Karena memang yang pertama kali berjumpa dengan Musa untuk mengutus dia, memanggil dia sebagai tokoh pembebas bagi Israel keluar dari Mesir adalah malak Yahweh yang adalah sosok pra-inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Misalnya di Keluaran pasal 3, kita baca saja ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara bisa sambil lihat. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Jadi yang menampakkan diri adalah malak Tuhan, malak Yahweh. Tapi kalau saudara baca di ayat yang keempat, dikatakan ketika dilihat Tuhan. Jadi malak Yahweh di ayat yang kedua adalah Tuhan, dan itu tetragrammaton, YHWH, 4 konsonan suci itu, YHWH itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah. Jadi bukan hanya disebut dengan Yahweh, tapi sekarang digunakan Elohim. Berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Kemudian kalau saudara baca terus sampai dengan ayat 14 sampai dengan ayat 15, malak Yahweh yang disebut sebagai Yahweh, yang disebut juga dengan Elohim, menyebutnya sebagai Tuhan Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi malak Yahweh yang nanti berinkarnasi menjadi Yesus Kristus adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub itu Kristen, karena Yesus Kristus adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Yesus Kristus sosok pra-inkarnasi, waktu itu belum dinamakan Yesus Kristus, itu nama inkarnasinya. Tapi kita sebut saja begitu supaya tidak membingungkan bagi saudara. Malak Yahweh inilah yang menampakkan diri dan adalah Yahweh dan adalah Elohim, dan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. I am that I am. Jadi apakah Musa pernah berjumpa dengan Yesus? Yes, bukan hanya di situ, tapi berkali-kali. Misalnya Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-20, dan seterusnya. Bahkan sampai di ayat yang ke-25 jelas sekali malaikat itu disebut sebagai Tuhan Allahmu. Dan bukan hanya berjumpa dengan Musa, tapi berjumpa dengan Abraham, berjumpa dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian pasal yang ketiga.
semua tokoh-tokoh penting di dalam perjanjian lama termasuk semua nabi dipanggil sebagai nabi, yang panggil mereka jadi nabi itu adalah sosok prainkarnasi Yesus Kristus. Jadi apakah Musa adalah Kristen dalam pengertian itu? Yes. Yes. Absolutely yes. Tidak ada keraguan tentang hal itu, Pak Donditan. Ya, saya sudah kasih 2 argumen ya. Jadi kita tidak bicara tentang Musa itu Kristen dalam arti Musa itu setiap hari Minggu pergi ke gereja kah? Apakah sudah ada gedung gereja di situ kah? Apakah dia mengikuti liturgi dari gereja Lutheran kah, gereja Calvinis kah, atau gereja karismatik yang full band? Bukan itu pengertiannya, itu perkembangan liturgi di kemudian hari. Tapi waktu orang Kristen bicara tentang identitas sebagai Kristen, yang mereka maksudkan adalah klaim-klaim teologis yang menjadi core, menjadi inti. Kamu itu Kristen karena apa? Bukan karena liturginya, bukan karena kamu di gereja A, di gereja B, tapi karena pengakuan iman itu. Dan pengakuan iman itu persis diaminkan, diakui, bahkan dinubuatkan oleh Musa. Jadi Musa percaya apa yang dia nubuatkan, bukan? Karena tidak mungkin seorang nabi seperti Musa bernubuat tentang Mesias dan berjumpa dengan sosok prainkarnasi Kristus berkali-kali. Di sepanjang karirnya sebagai nabi, Nabi Musa, tidak mungkin dia menubuatkan dan berjumpa dengan sosok, tapi dia tidak percaya bahwa nubuat itu sendiri adalah sesuatu yang meaningful bagi dia. Itu simply impossible. Jadi singkatnya itu begini Pak Donditan, memang kita bicara tentang Musa, tapi semua tokoh perjanjian lama yang penting, yang adalah nabi atau tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, termasuk Hagar. Hagar di dalam Kejadian pasal 16 berjumpa dengan malak Tuhan dan dia menyebutnya sebagai El Roi, Allah yang melihat, dan menyebut sebagai the God of Israel, Allah Israel. Di sini aku melihat dia yang melihat aku. Jadi Hagar juga percaya kepada sosok prainkarnasi Yesus yang adalah malak Yahweh, yang adalah Yahweh itu sebagai Elohimnya Israel. Hagar itu tidak Muslim menurut Tanak. Kalau Muslim menurut kamu itu kan hak kamu, itu kan klaim kamu. Saya tidak ada urusan dengan itu. Saya bicara tentang iman Kristen berdasarkan kitab suci yang kami imani, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu harap jelas ya. Nah, kemudian klaim yang kedua, Musa itu tidak mungkin Kristen. Musa itu tidak mungkin Kristen karena perjanjian baru yang sekarang itu tidak ada kaitannya apa-apa dengan Tanak. Oke. Untuk poin ini saudara-saudara, saya ada satu klip singkat saja. Saudara silakan dengar dan saudara silakan tertawa karena Pak Donditan baru mengetok kepalanya sendiri. Mari kita lihat. Sorry ya. Gitu. Okay. Nah, berarti ini kalau kita baca tafsir atau catatan dari ND itu yang penerbit Bible ya. Penerbit Bible yang tebel ini, yang dari Katolik nih, Arnoldus ND. Ya, ini adanya di. Nah, jadi orang ini dia sok mau memperlihatkan dirinya pintar, padahal ocehan-ocehannya itu dia tidak sadar bahwa mencekik lehernya sendiri. Sisi teologis bahwa semua yang di dalam PL itu berhubungan atau berkaitan dengan yang di PB atau ada kesinambungan gitu lah. Ya. Tetapi kalau orang-orang Yahudi yang mempunyai tanah atau yang menyusun tanah atau yang mempunyai otoritas atas tanah, mereka bilang apa? Di dalam Bible Yahudi itu tidak ada kata-kata to be continued gitu. Ya, atau akan ada lanjutannya gitu. Nggak ada. Buat mereka tanah itu ya sudah final, sudah selesai gitu. Sudah selesai, tidak ada lanjutan gitu. Memang ada istilah perjanjian baru di dalam kitab Yeremia. Yeremia bagian daripada tanah ya. Tetapi perjanjian baru yang dimaksud di dalam Yeremia itu bukan kitab perjanjian barunya orang Kristen. Tetapi apa? Perjanjian baru itu adalah gini. Seperti analoginya gini. Ini bangsa Israel ini kan sudah dipilih ceritanya kan. Sudah sudah dibebaskan dari Mesir. Sudah diberikan tanah. Sudah istilahnya sudah diberikan pemimpin-pemimpinnya gitu kan. Tetapi bangsa Israel itu selalu, kalau orang bilang tuh istilah Bible itu tegar tengkuk gitu. Tegar tengkuk apa itu istilahnya tuh? Keras kepala, balelo gitu ya. Udah bertobat, dosa lagi. Udah bertobat, dosa lagi. Udah bertobat, dosa lagi. Begitu seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian baru yang ada di dalam perjanjian lama, itu sebenarnya adalah, yuk, kamu udah banyak dosa. Sekarang udah diampunin. Ayo sekarang kita bikin perjanjian baru. Perjanjian baru itu antara Tuhan dengan bangsa Israel. Artinya kalau istilah zaman sekarang itu apa ya? Membuka lembaran baru lah gitu lah. Ya. balik lagi ke nol lah, seperti orang habis lebaran lah, habis maaf-maafan ya nol lagi ya gitu. Gitu ya. Oke, saudara-saudara, kita sampai di sini dulu nonton bareng ocehan Pak Donditan ya. Saudara-saudara, saya kalau nonton Pak Donditan itu saya ngantuk, tapi untuk kepentingan komentar dan
tanggapan ini, jadi saya terpaksa harus melihat cuplikan itu meskipun itu merupakan siksaan bagi saya ya untuk mendengar ocehan Pak Donditan. Tapi inti, saudara sudah dengar sendiri tadi, inti dari ocehan Pak Donditan adalah orang-orang Yahudi yang punya Tanakh sendiri tidak percaya bahwa percaya bahwa Tanakh itu sudah close, tidak ada kaitannya dengan perjanjian baru, dan Tanakh sendiri tidak ada kata-kata to be continue. Artinya dia ingin katakan bahwa Tanakh itu tidak ada urusan dengan perjanjian baru, tidak ada urusan dengan kekristenan. Jadi bagaimana ceritanya kamu mengklaim bahwa Musa adalah Kristen? Kalau Tanakh tidak ada urusan dengan perjanjian baru, tidak ada urusan dengan kekristenan, maka bagaimana ceritanya klaim bahwa Musa itu Kristen itu bisa disubstansiasi? Saudara-saudara, makanya tadi saya bilang Pak Donditan ini tolong lebih pintar sedikit lah. Ini kan sudah di penghujung tahun 2023 loh. Saya sejak pertama kali aware akan ada seseorang bernama Pak Donditan ini kok levelnya masih tetap sama aja, tidak ada peningkatan, bahkan ada penurunan yang sangat drastis saya lihat ya. Saudara-saudara, kalau kamu Pak Donditan, sorry saya gunakan kata kamu ya Pak Dondi ya, tolong jangan tersinggung, itu istilah yang umum. Kalau Pak Donditan berargumentasi bahwa Tanakh itu sudah close, tidak ada kaitannya dengan kekristenan, maka Musa bukan Kristen. Pak Donditan baru saja mengatakan bahwa Islam itu juga tidak berhak untuk, tidak ada validitasnya untuk eksis, karena keseluruhan klaim-klaim di dalam Quran adalah Quran itu meneruskan apa yang sudah diturunkan sebelumnya kepada Musa, Daud, dan kepada Yesus. Kemudian klaim mereka adalah Quran itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jadi kalau Tanakh itu sudah close, menurut Pak Donditan, close, betul-betul close. Close berarti tertutup rapat, tidak perlu ada tambahan lagi. Maka selamat. Mari kita semua jadi ateis saja, karena bukan hanya kekristenan yang harus pergi, Islam juga harus selesai juga. Karena validitas Islam itu dibangun di atas dasar agama-agama dan kitab-kitab suci sebelumnya. Bahkan salah satu pilar yang harus mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan beriman kepada kitab suci sebelumnya. Jadi kalau kitab suci sebelumnya sudah close, maka apakah masih ada pintu terbuka untuk ada seorang nabi yang akan lahir di kemudian hari di negeri Arab? Nah, itu tidak dimaksudkan untuk mengejek, tidak. Tapi saudara lihat, apa yang kita katakan itu selalu punya implikasi. Kalau saya katakan hari ini hari Senin, maka besok itu hari Selasa, dan kemarin itu hari Minggu. Apakah saya ngomong hari Selasa atau hari Minggu? Saya tidak ngomong pun, tetap kalau saya bilang hari ini hari Senin, dan apa yang saya katakan itu benar, maka by logical necessity, berdasarkan keharusan logis, besok itu hari Selasa, dan kemarin itu hari Minggu. Artinya kalau yang dikatakan Pak Donditan, diklaim Pak Donditan itu benar, di dalam presentasinya itu bahwa kanon Tanakh itu sudah close, tidak to be continue, maka dia baru saja membuntungi klaim-klaim teologisnya sendiri, dan itu sesuatu yang patut disayangkan ya. Pak Donditan ini berbahaya bagi klaim-klaim Islam ya. Dia tidak berbahaya bagi kekristenan, dia berbahaya bagi klaim-klaimnya sendiri. Dan yang kedua, apakah Tanakh itu benar-benar close bahwa tidak to be continue? Saya kira itu adalah klaim yang sangat-sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena begini, membaca Tanakh itu sendiri, orang itu harus expect untuk ada lanjutannya. Yes, membaca Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, orang expect untuk ada lanjutannya. Saya kasih saudara satu contoh saja, dalam kaitan dengan presentasi saya tadi malam, ini hanya suplemen aja, tentang keturunan perempuan, the seed of the woman. Keturunan perempuan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, pertanyaan siapa dia? Kalau saudara mau jawab itu hanya berdasarkan Tanakh, berdasarkan Torah, Ketuvim, dan Nevi'im. Siapa dia? Di akhir dari Pentateuk dijanjikan bahwa keturunan perempuan itu adalah raja dari keturunan Yehuda. Artinya Pentateuk itu tidak bisa close sampai di situ aja, harus ada continue-nya. Itulah sebabnya ada Ketuvim. Dan di dalam Ketuvim, di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-14, janji itu diulangi lagi. Tentang keturunan Yehuda itu lebih spesifik.
yaitu keturunan Daud. Jadi keturunan Daud, pemerintahan Daud, dinasti Daud itu akan menjadi dinasti yang turun-temurun dan menjadi dinasti yang kekal. Dan itu dikemukakan lagi di dalam Mazmur 110 misalnya, tentang Raja Mesianik yang juga sekaligus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek itu, yang akan mengalahkan musuh-musuh dan meremukkan musuh-musuhnya. Itu language dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Tapi pertanyaan, siapa dia? Siapa dia? Nah, terus kalau saudara baca lagi sampai kepada para nabi, para nabi, Neviim, Yesaya bicara tentang seorang anak yang akan lahir dari seorang alma, seorang perawan. Kemudian anak itu dikaitkan sebagai tunas Daud. Dan bahkan di pasal 9 yang terkenal ayat yang kelima, atau di dalam beberapa versi ayat yang keenam, dia disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, yang di dalam seluruh kitab Yesaya itu hanya digunakan untuk Yahweh. Di dalam pasal 11 itu digunakan untuk Yahweh. Jadi title El Gibor itu tidak digunakan untuk manusia biasa. Dan kitab Yesaya lagi pasal 40 ayat 3 bicara tentang Yahweh akan datang. Kemudian Maleaki kitab terakhir ditutup dengan apa? Janji tentang kedatangan Yahweh. Dengan mendadak malaikat perjanjian itu datang, Ha-Adon, the Lord, yang di dalam seluruh perjanjian lama muncul 5 kali dan selalu always digunakan untuk Yahweh. Jadi yes, perjanjian lama itu tidak bisa close sampai di situ. Perjanjian lama harus to be continue. Tidak harus ada kata-kata to be continue. Perjanjian lama itu kan bukan novel, bukan sinetron. Jadi sinetron seri pertama itu to be continue, lalu seri kedua to be continue. Perjanjian lama itu juga bukan seri logosnya Pendeta Erastus Abdono ya, logos berseri-seri. No, perjanjian lama secara naratif mengharuskan ada kontinunya. Karena perjanjian lama diakhiri dengan pertanyaan tak terjawab. Salah satunya, siapakah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu? Tidak heran kalau saudara baca perjanjian baru, pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat 17, Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, kemudian anak Abraham, anak Daud. The son of Abraham, the son of David. Inilah keturunan perempuan yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, di dalam Tanakh, menggunakan istilah dari orang-orang Yahudi. Jadi apakah perjanjian baru dan perjanjian lama itu saling terkait satu sama lainnya? Yes. Yes. You membaca perjanjian lama tanpa perjanjian baru sama seperti you membaca pertanyaan tanpa jawaban. Dan you membaca perjanjian baru tanpa perjanjian lama sama seperti you membaca jawaban tanpa tahu pertanyaannya apa. Kedua korpus kitab itu harus dibaca secara bersamaan, baru you dapat complete picture-nya tentang janji penebusan yang digenapi oleh Mesias Tuhan Yesus Kristus itu di dalam misi penebusannya, karya penebusannya yang nanti secara ultimat akan dia genapi pada langit baru dan bumi baru. Jadi yes, Musa itu Kristen, Abraham Kristen, Daud Kristen, Yesaya Kristen, Yeremia Kristen, Adam dan Hawa Kristen, termasuk Hagar juga Kristen, Gideon Kristen, dan tokoh-tokoh penting semua nabi di dalam era perjanjian lama menurut Tanakh dan menurut perjanjian baru adalah Kristen. Yes. Oke, saudara-saudara, saya sampai di sini. Kalau saudara ada pertanyaan silakan. Ada satu yang lolos lagi di sini. Apakah ada manusia yang sanggup membunuh Tuhan? Jadi selama ini orang semua idiot, tidak ngerti logika apa-apa, tidak ngerti tentang Tuhan, kemudian percaya Tuhan bisa mati dan dibunuh, kemudian perlu ada seseorang menggunakan akun palsu di penghujung tahun 2023 untuk bertanya, apakah ada manusia yang sanggup membunuh Tuhan? Pak, sebelum kamu belajar membaca, kami sudah
belajar membaca. Semua teknologi kami sudah dapatkan. In fact, kami yang menemukan teknologi percetakan itu. Hari ini semua orang cetak buku sana sini, termasuk cetak kitab suci dari berbagai agama, termasuk kitab suci Anda. Itu karena teknologi yang diciptakan oleh orang-orang Kristen. Mesin cetak itu pertama kali diciptakan untuk mencetak Alkitab. Jadi bagaimana ceritanya hal yang sangat bermasalah sekali di pikiran kamu itu kami tidak paham. Itulah sebabnya perlu tekola, perlu belajar. Waktu orang Kristen mengatakan, misalnya di 1 Korintus pasal 2, mereka menyalibkan Tuhan yang mulia, the Lord of Glory. Apa maksudnya? Alkitab sudah ngasih tahu, dia disalibkan, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kamu selalu miss the point begitu loh. Saya tidak tahu apakah ada tuyul kah, ada apakah yang selalu merampas kebenaran itu sehingga kamu bahkan tidak paham. Jadi di penghujung tahun 2023 kamu masih merasa penting sekali untuk nanya pertanyaan ini ya. Aduh, ada pertanyaan enggak saudara-saudara ya? Saudara, sebelum saudara mengajukan pertanyaan, satu kali lagi mohon izin, mohon kerendahan hati, kesediaan saudara untuk kita sama-sama nonton bareng lagi. Ini satu pergumulan yang sangat serius, sangat penting di bulan Desember ini, musim hujan ya. Itu nanti saudara lihat ada bagian yang paling atas itu yang sementara renovasi itu bocor, mesti segera ditutup, mau tutup dengan dak ya. Dan itu butuh biaya besar, sumber dan kontribusi. Saudara, itu akan sangat menolong untuk yang progres selanjutnya ya. Ini sangat dekat dengan di sampingnya itu ada asrama putri, asrama mahasiswa. Dan ini sangat mengganggu, bahkan kadang-kadang air yang tergenang di sini masuk ke dalam kampus. Jadi bagi saudara yang mau ambil bagian, tolong supaya di bulan Desember ini kalau Tuhan berkenan bisa diselesaikan ya, sehingga tidak mengganggu kehidupan di asrama tempat tinggal anak-anak itu ya, sangat urgent. Oke, saudara-saudara, mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Ada pertanyaan lagi enggak? Kira-kira perlu tidak kita menuntut Kemenak atas kekurang mengutip ayat-ayat Alkitab untuk tafsir mereka, Bung De? Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting ya. Saudara-saudara, saya percaya tidak perlu. Dan mungkin saudara kaget dengar ini, tapi coba tenang, berpikir yang logis, dan dengarkan jawaban saya. Persoalan kutip mengutip itu ada sesuatu yang sah. Ya, persoalan kutip mengutip itu sesuatu yang sah. Misalnya, tidak usah bicara tentang kitab suci. Saudara yang studi S1, saudara yang studi S2, saudara yang studi S3. Waktu saudara menulis paper, menulis satu presentasi atau satu penelitian, satu paper, apakah paper akademik atau menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi dan lain sebagainya. Saudara ngutip itu bukan hanya ngutip berdasarkan sumber-sumber yang satu golongan dengan saudara, bukan? Tapi saudara berhak untuk mengutip teks-teks atau literatur-literatur sumber-sumber yang even saudara tidak setuju dengan mereka. Untuk tujuan komentari, untuk tujuan komentar, untuk tujuan pengembangan dan lain sebagainya. Jadi persoalan kutip mengutip itu sesuatu yang sah. Jadi jangan menjadi menjadi picik dengan fenomena ini. Kedua, kenapa banyak orang sekarang menyerukan yang begini? Karena sebenarnya mereka telah termakan oleh presaposisi polemik Muslim yang sangat picik. Saudara ingat misalnya Pak Don ditanya, yang punya tanah itu kan orang Yahudi, kenapa digunakan oleh orang Kristen? Nah, sebenarnya itu presaposisi yang absurd. Pertama, kitab suci itu bukan merupakan sesuatu yang eksklusif, tidak boleh dibaca oleh orang lain dan tidak boleh mempengaruhi orang lain. Kedua, orang-orang Kristen menerima tanah sebagai firman Tuhan. Jadi kalau menerima tanah sebagai firman Tuhan, maka kita berhak untuk membangun klaim-klaim teologis dan iman berdasarkan tanah. Nah, tapi karena dilontarin dengan asumsi begitu oleh para polemikus Muslim, maka kita ikut membalas. Kalau begitu jangan kutip punya kami, karena ini punya kami. Artinya kita apa? Kita telah termakan, telah mengikuti satu presaposisi polemikus kelas jalanan yang sebenarnya sangat absurd. Sebenarnya sangat absurd. Nah,
Saya mengerti banyak orang berpikir bahwa ini perlu dilakukan karena standar ini juga yang mereka gunakan. Tapi pertanyaan saya untuk saudara adalah, kalau saudara orang Kristen, kenapa saudara ikuti satu standar yang sebenarnya tidak logis, yang sebenarnya tidak sesuai dengan akal sehat? Jadi saudara harus hati-hati ya. Saya malah tidak setuju dengan itu. Tapi bahwa demi konsistensi saudara perlu ingatkan mereka, kalau kamu gunakan standar ini, kamu boleh pakai kitab suci kami, utak-atik kitab suci kami, bahkan membahas-bahas kitab suci kami, bahkan bikin sesi live, bahkan semacam membuatnya menjadi pekerjaan ya. Jadi pekerjaan Donditan, pekerjaan para polemikus ini adalah membahas. Nah, kalau itu yang mereka lakukan, maka mereka harus menerima standar yang sama untuk mendapat counter attack. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang menjadi masalah kutipan mereka out of context, maka yes, itulah sebabnya tugas kita untuk memberikan edukasi bahwa pengutipan itu sendiri sesuatu yang sah, tapi mengutip out of context adalah sesuatu yang tidak sah. Jadi yang tidak sah adalah cara mengutipnya, bukan mengutip itu sendiri. Itu yang kita perlu ingat baik-baik ya. Jadi kita tidak boleh standar ganda juga. Karena kalau begitu maka kita ini semua bubar aja sekolah-sekolah ini. Karena waktu kita nulis hal-hal akademik atau melakukan riset, tentu kita akan berinteraksi dengan sumber-sumber yang bahkan kita tidak setuju atau bahkan kita tolak. Tapi kita berhak untuk kutip karena untuk tujuan edukasi, untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi saudara jangan juga menggunakan presuposisi yang demikian. Apakah Allahnya orang Yahudi dengan Allahnya orang Kristen itu sama, Pak? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya penting tapi perlu diklarifikasi. Orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang mana? Karena orang Yahudi sebelum Yesus sampai pada masa Yesus itu berbeda dengan Yahudinya Tovia Singer yang lahir baru muncul setelah Yesus. Yahudi rabbinik yang baru lahir setelah Yesus, yang puncaknya adalah kodifikasi Talmud Babilonia pada abad yang ke-6. Yahudi rabbinik itu percaya Allah yang Unitarian. Dan Unitarian itu tidak ada di dalam Tanakh. Artinya dia percaya berhala itu. Dan saya bisa buktikan dari berbagai macam literatur seperti itu, Powers in Heaven, seperti yang ditulis oleh Alan Segal, kemudian termasuk yang dikonfirmasi juga oleh Daniel Boyarin, termasuk yang dikonfirmasi juga oleh Profesor Benjamin Sommer, bahwa orang-orang Yahudi pada masa Yesus bahkan sebelum Yesus, mayoritas percaya akan pribadi Yahweh yang plural. Yang plural. Jadi penolakan Yahudi rabbinik terhadap Yesus sebagai Mesias dan penolakan Yahudi rabbinik terhadap ketuhanan Yesus menjadikan mereka sebagai penyembah berhala. Karena Yesus itu bukan Allah yang baru mendadak muncul. Itu dia sudah beraktivitas di dalam perjanjian lama. Seperti yang tadi sudah saya buktikan bagi saudara-saudara sekalian. All over the Torah. Di Tanakh itu all over. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi saudara perlu kasih qualifier dulu, Yahudi yang mana yang saudara maksudkan. Karena banyak orang sekarang berpikir tentang Yahudi itu seakan-akan mereka itu satu dan sama, monolitik dan percaya hal yang sama. Tidak, Yahudi itu macam-macam. Jadi saudara perlu kasih qualifier di situ. Pak Deki, bagaimana menjawab kaum Yahudi yang menuding data-data mengenai Yesus sebagai Mesias tidak historis atau buatan murid-murid Yesus saja, di mana mendapatkan literatur-literatur bukti eksternal silsilah Yesus? Saya kasih saudara beberapa, sudah banyak yang dibahas itu ya, tapi saya kasih saudara beberapa petunjuk saja. Ingat bahwa semua literatur perjanjian baru yang percaya Yesus adalah Mesias, yang percaya Yesus adalah inkarnasi Logos, yang percaya Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, mati, disalibkan dan naik ke surga, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Semua literatur-literatur yang menulis tentang itu adalah literatur pada abad pertama. Pada abad pertama. Itu saudara harus ingat. Dan kedua, kekristenan yang berkembang setelah 400 tahun itu menguasai Romawi menjadi Kristen, itu berkembang mulai dari mana? Itu tidak berkembang mulai dari Athena, dari Yunani, atau dari Alexandria di Mesir, atau dari Antioquia di Syria sana.
Tapi berkembang mulai dari mana? Berkembang pertama kali mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Yerusalem itu adalah pusat peradaban Yahudi pada abad pertama, bahkan sampai sekarang. Yerusalem itu sebelum Yesus, bahkan pada masa Yesus, bahkan sampai sekarang di mata orang-orang Yahudi, Yerusalem adalah pusat peradaban mereka, bahkan pusat religiusitas mereka. Nah, pertanyaan yang perlu dijawab oleh para rabi Yahudi yang rabinik ini sekarang, Yahudi rabinik sekarang adalah, kalau klaim-klaim tentang Yesus itu out of Jewish belief, maksudnya keluar dan menyimpang secara total dari keyakinan-keyakinan iman yang Yahudi, bagaimana caranya kekristenan lahir dan berkembang pertama kali mulai dari Yerusalem yang adalah pusat dari Yudaisme? Bukan hanya pada masa itu, tapi bahkan sebelum dan sesudah Yesus. Itu mengindikasikan harus ada continuity yang membuat orang-orang Yahudi percaya akan klaim-klaim itu. Ingat, para pengikut pertama Yesus Kristus itu bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang Gentile, tapi orang-orang Yahudi. Yesus sendiri orang Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiga. Keseluruhan peristiwa dan keseluruhan kiprah dan keseluruhan pengajaran Tuhan Yesus Kristus itu pertama kali mendapatkan pengikut itu adalah orang-orang Yahudi tadi di poin yang kedua tadi. Dan saudara perhatikan, bukan hanya mendapatkan pengikut dari orang-orang Yahudi pada abad yang pertama, tapi di dalam kekaisaran Romawi sampai pada akhir abad yang pertama, ini dari sisi historikalnya, kekristenan itu dilihat oleh Romawi sebagai bagian dari Yudaisme. Itu sebabnya kekristenan itu dapat eksis di dalam kekaisaran Romawi, karena kekristenan dilihat sebagai bagian dari Yudaisme. Nanti setelah ada pertengkaran, percekcokan teologis yang tajam antara para pengikut Yesus dengan Yudaisme, barulah terjadi pemisahan. Itu sebabnya para ahli sejarah kekristenan mula-mula bicara tentang parting the ways, pemisahan jalan antara Yudaisme dan Kristen, bukan pada abad pertama, tapi pada abad-abad selanjutnya. Jadi bagaimana caranya? Pertanyaannya begini, bagaimana caranya kekristenan lahir di Yerusalem, berkembang di Yerusalem pertama kali? Bagaimana caranya kekristenan eksis di dalam kekaisaran Romawi sebagai entitas yang valid, dengan dilihat sebagai bagian dari Yudaisme, kalau klaim-klaim tentang Yesus, tentang Mesias, tentang kekristenan itu sepenuhnya completely distorsi. Itu simply tidak masuk akal. Justru plausibility explanation-nya, penjelasan masuk akalnya adalah bahwa klaim-klaim tentang Yesus, tentang kekristenan itu memiliki kontinuasi yang tidak terpisahkan dengan apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Dan kita bisa buktikan itu dengan data-data eksternal, misalnya dari Dead Sea Scrolls, termasuk juga literatur-literatur intertestamental yang koheren dengan klaim-klaim kekristenan. Hanya saja tidak ada waktunya sekarang untuk membahas itu. Oke, saudara-saudara. Saya lihat ke atas ya kalau ada pertanyaannya. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan yang signifikan untuk saya jawab sekarang. Oke, ini ada satu. Pak Deki, masalahnya tafsir 7157 itu bilang Yohanes 14 ayat 6 menjadi periklitus yang artinya Ahmad dalam bahasa Arab kalau mengutip tapi merubah, bukankah itu menipu? Yes, makanya tadi saya katakan saudara harus membedakan antara mengutip dengan cara mengutip. Jadi secara etis tidak ada salahnya kita mengutip literatur apa saja, tidak mengutip yang setuju dengan kita atau tidak setuju dengan kita, atau literatur apapun, tidak ada salahnya. Itu adalah dinamika dan pergerakan dunia perkembangan ilmu pengetahuan, di mana saja orang menggunakan itu, mengasumsikan itu valid.
Yang saudara persoalkan sekarang adalah cara mengutipnya. Nah, kalau cara mengutipnya salah, tidak berarti tindakan mengutip itu sendiri tidak valid. Jadi saudara harus membedakan itu. Misalnya begini, ini contoh sederhana saja, kemudian kita selesai. Misalnya saya mengutip dari buku ini, katakanlah, ini buku dari Rob Lister, disertasi doktoralnya God is Impassible and Impassionate. Allah itu tidak dapat menderita. Saya mengutip dari buku ini. Apakah sah saya mengutip dari buku ini? Sah. Sah, terlepas dari saya setuju atau tidak. Sah. Tidak boleh ada orang yang menuntut saya atau melarang saya mengutip dari buku ini dalam taraf yang terbatas. Tapi kalau saya mengutip dari buku itu, kemudian Rob Lister bilang A, tapi saya kutip seakan-akan dia bilang F, maka saya salah mengutip. Tapi kalau saya salah mengutip tidak berarti bahwa tindakan mengutip itu sendiri adalah kesalahan. Saudara ngerti tidak maksudnya? Ini kita harus bicara fair, karena bicara itu tidak boleh gunakan standar ganda. Karena kalau saudara nuntut untuk mereka tidak boleh ngutip, maka nanti kita tutup aja semua universitas, tutup aja semua sekolah, karena tindakan mengutip itu sendiri merupakan bagian integral dari dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi jangan menggunakan standar ganda. Nah, kita selama ini protes mereka gunakan standar ganda kan? Kita juga tidak boleh. Kita tetap harus berargumentasi secara fair, secara jujur, dan secara bertanggung jawab, dan menggunakan standar yang konsisten. Konsistensi itu sangat penting. Dan kejujuran itu sangat penting. Oke, saudara, saya kira saya sampai di sini. Ini sudah jam 11:30 ya, saudara. Kita perlu istirahat dulu dan besok kita akan melayani Tuhan lagi, melanjutkan hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Doa kami, saudara, untuk saudara sekalian tetap cinta Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan, jangan cepat-cepat mengikuti ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, jauhi para pengajar sesat, jauhi para propagandis yang hanya mau mencari panggung di dunia maya ini dengan mengutak-atik kekristenan. Tetap ikuti pengajaran-pengajaran yang sehat, yang bertanggung jawab, dan yang kredibel. Doa kami Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi saudara-saudara sekalian, dan salam. Tuhan memberkati.